Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Rasyadi dari tim 4 yang sedang melakukan pengembangan terhadap web streaming. Apakah kakaknya bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baik, kalau boleh tahu kakaknya bisa perkenalan dulu ya nama kakaknya siapa? Baik, Assalamualaikum. Nama saya Gusti Abdul Ramadan. Biasa dipanggil siapa Mas? Biasa dipanggil Rama, Rama aja. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana biasanya kakaknya sendiri tuh menonton film atau video secara online? Kalau saya sih biasanya melalui aplikasi streaming yang sudah ada ya, seperti YouTube ataupun Netflix biasanya. Kalau untuk website sendiri mungkin agak jarang ya untuk yang ilegal. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling penting bagi kakaknya sendiri saat menggunakan platform streaming itu? Kalau mungkin untuk sekarang rata-rata mereka paling nyediain grafis sesuai member ya. Biasanya kan kalau YouTube contoh, terkadang kalau mau nyimpan sesuatu video atau download biasanya kalau premium dengan gratisan beda ini ya, Beda 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 resolusi kan. resolusi ya. Nah, ya, jadi menurut mungkin soal itu aja sih kalau menurutku paling penting tuh grafis, memanjakan mata lah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah kakaknya pernah mengalami masalah saat menggunakan platform streaming? Kalau untuk masalah mungkin nggak ada ya, cuma dari aplikasi sendiri nggak ada, mungkin internet pribadi aja yang bermasalah. Baik, misal nih kayak kami kan di pertanyaan selanjutnya ya, ya misalnya kayak ada platform streaming baru nih kayak kami yang baru ngembangin gini, fitur apa yang harus ada tuh biar orang bakal tertarik makanya kak? Hmm, Mungkin kolom komen mungkin buat Komen. entah kritik terhadap videonya atau mungkin seperti kolom komunitas aja sih, kayak buat masukan, apalagi kayak website-website streaming yang anime contohnya. Mereka kan biasanya nyediain kolom komentar buat kritik dan saran. Selanjutnya, eh, menurut kakak cara terbaik buat nyari dan nemuin konten yang menarik di sebuah platform streaming itu gimana? Eh Kalau saya sih, kalau untuk tontonan ya, biasanya tuh kita dapat tontonan tuh dari mungkin rekomendasi teman atau apa. Tapi ketika di aplikasinya, mereka kan aplikasi sendiri terkadang menyediain rekomendasi tertentu. Kalau untuk saya sih gampang tertarik dengan sesuatu ya, atau apalagi clickbait dan sebagainya. Jadinya agak hampir menikmati semua jenis konten apapun kalau saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakaknya itu sendiri lebih suka platform yang gratis dengan iklan, berlangganan bulanan, atau model pembayaran lainnya? Mungkin bulanan sih udah oke ya. Yang jelas tanpa ada iklan, tanpa ada gangguan yang lainnya, nonton penuh itu udah oke sih. Tapi kalau misal ada fitur langganan tahunan kayaknya juga lebih oke. Soalnya sekali bayar bisa nikmatin setahun kan, nggak kerasa juga. Terus ke pertanyaan selanjutnya, pendapat kakaknya tentang sistem rekomendasi film atau video itu gimana? Mending otomatis direkomendasiin dari aplikasi itu sendiri atau mending kakaknya cari sendiri gitu? Um, Kalau saya sih kayaknya otomatis dari platform oke, tapi kalau nyesuaiin sama algoritma yang sering kita tonton sebelumnya itu juga bagus. Tapi kalau diselipin contoh diselipin video apa ya istilahnya video tren yang lagi tren apa, pasti kan kita juga penasaran kayak ini apaan sih. Jadi kalau muncul video-video yang di luar algoritma yang biasa kita tonton itu kayaknya nggak masalah. Dan itu lumayan bagus sih. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya, selain buat nonton film nih Kak, fitur apa lagi yang menurut Kakak tuh, bisa ningkatin pengalaman Kakak tuh saat nggunain aplikasi streaming tersebut untuk nonton? Kalau streaming, uh, apa ya? Mungkin contoh YouTube mungkin. YouTube kan sekarang mereka
punya untuk masing-masing channel mereka punya istilahnya kolom komunitas juga kan. Mereka Hmm. bisa posting foto, voting atau segalanya. Jadi kayak eh, mereka tuh bisa nyesuaiin gitu standar penontonnya tuh seperti apa. Mereka bisa nyesuaiin juga kayak istilahnya algoritmanya mereka bisa tahu lah yang lagi tren tuh apa, bisa nanya ke penonton, bisa diskusi sama penontonnya langsung tanpa harus melalui kolom komentar. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak itu kalau nonton gitu tuh sering di satu device doang atau sering gonta-ganti gitu? Kalau untuk sekarang mungkin karena saya mahasiswa ya, eh, paling sering berhubungan dengan handphone. Jadi mungkin kalau nonton tuh segala tempat dan segala waktu mungkin paling sering di handphone. Tapi kecuali kalau di rumah lagi mager dan sebagainya mungkin di TV. Soalnya kan handphone tuh bisa biasanya kita gunain buat settingan atau segalanya lah istilahnya. Jadi nonton tuh biasanya di TV kalau lagi di rumah. Tapi kalau lagi di luar paling sering 80% tuh di handphone. Baik, terus ke pertanyaan terakhir ya Kak. Ya. Bagaimana biar platform kami ini dapat berkembang dan menerima feedback? Kayak bagaimana cara terbaik bagi kami tuh untuk dapetin feedback dari pengguna biar terus bisa berkembang gitu? Hmm, mungkin fitur premium ya bisa ditolerir lah, walaupun dengan harga yang standar. Kalau eh, seperti tadi juga kayak panduan komunitas biar orang kasih masukan itu kan juga termasuk feedback. Iya. Feedback dana juga ada termasuk. Mungkin itu aja sih kayak ya fitur premium oke lah, nggak masalah di semua platform. Orang juga pasti apa ya istilahnya kayak mewajarkan lah. Oh mereka butuh dana. Siapapun pasti butuh dana kok. Baik, terima kasih Kak. Mungkin cukup sekian ya Kak untuk pertanyaan dalam wawancara kali ini. Terima kasih banget Oh udah mau ya, ngeluangin waktunya. ya sama-sama. Ya, baik, saya ucapin Oke, terima kasih sekali lagi ya Kak. ya thank you ya.